Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini, jam kedua adalah pelajaran IPS untuk kelas 7 DEF. Yang pertama adalah kalian sudah mandi, sholat, sarapan, dan membantu pekerjaan orang tua. Tidak lupa berdoa terlebih dahulu, dan selanjutnya siapkan buku pelajaran dan alat tulis, tetap memberlakukan 5M. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita pelajari adalah bab 4, Masyarakat Indonesia pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu, Buddha. Ya, ada dua sub tema pembahasan. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat pada masa Hindu, Buddha. Yang kedua adalah yang bagian B, kehidupan masyarakat pada masa Islam. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, 2. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia, 3. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kalian lihat dan amati peta atau rute jalur darat dan laut masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya kalian simak atau tonton tayangan YouTube berikut ini. Salam Historia. Kali ini kita akan membahas mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Kebudayaan India tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain. Misalnya, kerajaan yang pernah berkuasa, tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Namun, tahukah Anda mengenai bagaimana proses masuknya kebudayaan India ke Nusantara? Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia ada 5 teori, yaitu yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. 2. Teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin, ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Ketiga, teori Ksatria. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun, mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya telah mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh Sesebo, Mokeri, dan J.C. Moon. Yang keempat, teori arus balik. Menurut F.D. Kabos, berdasarkan prasasti Nalanda, terdapat keterangan bahwa Balaputra Dewa atau Raja Sriwijaya telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Permintaan Raja Sriwijaya itu ternyata dikabulkan. Setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka kemudian kembali ke Nusantara. Merekalah yang selanjutnya menyebarkan pengaruh Buddha di Indonesia. Yang kelima, teori Sudra. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya, atau karena mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar.
Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme, berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Dari tayangan tersebut dapat kalian catat atau tulis di buku LKS halaman 111 atau di buku tulis peninggalan-peninggalan kebudayaan India yang ada di Indonesia itu apa saja. Yang selanjutnya teori masuknya kebudayaan India Hindu-Buddha di Indonesia. Demikian pertemuan hari ini, tetap semangat. Tugas-tugas yang belum dikerjakan segera selesaikan, langsung dikirim di classwork, di GCR. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.